Ya Pak Mufti, podiumnya sudah disiapkan dan katanya hanya boleh dipakai 3 orang, jadi eman-eman kalau nggak dipakai nih podiumnya Pak Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Izinkan kami menyampaikan rasa hormat. Yang pertama yang kami hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Haidar Nasir dan Ibu Nurjanah yang saya hormati. Yang saya hormati Sekretaris Umum PP Pak Abdul Mukti, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta Prof. Sofyan Anif, juga Pak Ketua Badan Pembina Harian PP Muhammadiyah Pak Dahlan Rais, seluruh jajaran PP Muhammadiyah, seluruh jajaran PW dan PD Muhammadiyah Surakarta, serta para tokoh-tokoh yang hadir bersama di sini, para panelis yang mohon izin tidak bisa disebut nama satu persatu tanpa mengurai rasa hormat, dan yang kami banggakan seluruh hadirin yang memilih untuk hadir di dalam kegiatan pada pagi hari ini. Masya Allah, sudah datang ini Pak Haidar, suasananya suasana yang antusias tapi tertib. Ini gambaran ciri Muhammadiyah ini barangkali Pak. Ada ketertiban selalu di situ. Insya Allah forum ini forum tukar pikiran, tukar gagasan yang tadi sudah dibukakan awalnya dengan amat baik oleh Pak Ketua Umum Pak Haidar. Bagaimana negeri ini dibangun bukan kebetulan, tapi gagasan. Dan tokoh-tokoh pendiri Republik ini itu memiliki akumulasi pengalaman, perjuangan, memiliki wawasan yang amat luas, pengetahuan keilmuan yang mendalam, dan ketika mereka diminta untuk menghasilkan saripatinya, maka muncul sebuah kesepakatan yang disebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang seluruh bagian dari pembukaan itu menjadi dokumen pemikiran politik dengan pondasi intelektual solid yang bila disandingkan dengan keputusan-keputusan negara lain, kita bisa mengatakan inilah pondasi terbaik yang ada di banyak tempat. Itu dalam artian sesungguhnya, karena bukan sekedar kesepakatan tentang kata-kata, tapi di balik itu ada pikiran mendalam, ada penderitaan panjang kolonialisme, dan ada kehausan atas keadilan. Mengapa Republik ini didirikan? Karena kolonialisme bertentangan dengan prinsip keadilan. Jadi Republik ini didirikan pada ujungnya untuk sebuah tujuan, yaitu kalimat terakhir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalimat penutup di dalam pembukaan, dan itulah intisari mengapa kita merdeka. Bukan sekedar menggulung kolonialisme, tapi menggelar keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga yang menjadi prinsip kami. Saya, Gus Muhaimin, berangkat dengan sebuah niat dan tujuan bahwa ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bukan sekedar mengubah, tapi kami ingin Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih setara, Indonesia yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua. Prinsip keadilan adalah prinsip utama yang kami hendak bawa. Ini yang kemudian nanti akan diterjemahkan di dalam berbagai macam kebijakan. Mengapa kita menuju ke sana? Izinkan saya menengok sedikit perjalanan bangsa kita. Bila kita tengok perjalanan bangsa ini, itu dimulai
dengan kita menyepakati jadi satu bangsa. Kalau boleh slide-nya boleh ditayangkan. Mulai dengan satu bangsa. Tahun 28 berbagai suku budaya menyepakati kami menjadi bangsa Indonesia. Dan kesepakatan bangsa Indonesia itu ditandai dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak menyepakati bahasa persatuan, mungkin di kampus-kampus Muhammadiyah itu kalau kuliah mahasiswanya dari mana-mana harus pada belajar bahasa. Kenapa? Karena bahasa Indonesia belum jadi bahasa persatuan. Hari ini kita menganggap sebagai sesuatu yang biasa saja bahwa kita memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia. Uni Eropa bersatu, ada 28 bangsa, 28 suku, bahasa persatuan mereka, bahasa resmi mereka adalah 23 bahasa. Seluruh kesepakatannya ditulis dalam 23 bahasa. Setiap parlemennya bersidang, di belakang ada penterjemah. Semua dokumen diterjemahkan. India begitu, semua negara bineka. Kita ini yang kami sebut sebagai satu yang pertama. Satu yang pertama, yaitu satu bangsa. Apa bisa dipastikan mengikuti iPad kami yang operator? Oke, mengikuti iPad ini saja ya. Jadi satu bangsa disambungkan dengan iPad saja. Coba kalau boleh minta tim operator untuk sambungkan di sini. Nah, yang kedua adalah satu negara yang tadi diceritakan oleh Pak Haidar. Kita menjadi satu negara, negara Indonesia. Satu pertama satu bangsa, satu yang kedua menjadi satu negara. Tapi kita masih federasi. Berikutnya, satu yang ketiga kita menjadi satu negara kesatuan ketika ada mosi integral Natsir. Menjadi satu kesatuan. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan NKRI harga mati, itu K-nya itu baru terjadi tahun 50. Sebelum itu belum ada K, adanya negara Indonesia, dan disebut Indonesia itu wilayahnya cuma Jogja, yang lainnya adalah Indonesia Serikat. Bung Karno mengatakan pada 17 Agustus 1950 ini adalah proklamasi Indonesia yang kedua ketika kita memproklamasikan menjadi negara kesatuan. Lalu kita belum satu air, karena baru tanah saja ini. Airnya bukan Indonesia. Laut Jawa, laut internasional. Selat Sulawesi, selat internasional. Berbagai perairan bukan wilayah Indonesia. Lalu deklarasi Juanda. Nah, Juanda ini tokoh Muhammadiyah. Juanda adalah seorang guru Muhammadiyah yang mengajar di Jakarta. Bahkan ceritanya cukup legendaris ini. Diminta jadi guru di Teknische Hogeschool dengan gaji 275 gulden, dan dia memilih untuk tetap menjadi direktur sekolah SMP di Muhammadiyah di Jakarta. Ini seorang pejuang yang punya sejarah panjang. Dia mengatakan deklarasi Juanda tahun 57 diperjuangkan sampai 82 baru kita satu tanah air. Nah, PR yang berikutnya, kita ingin, ini menjadi visi kita, sudah satu bangsa, satu negara, satu tanah air, satu negara kesatuan. Satu yang kelima, kita harus menjadi sebuah satu kemakmuran di seluruh wilayah Indonesia. PR kita di situ, bagaimana seluruh wilayah ini memiliki kesetaraan kemakmuran, kesetaraan kesempatan. Karena bila terjadi ketimpangan terus-menerus, maka resikonya adalah menjaga persatuan itu akan sangat sulit sekali. Sebagai contoh, saya berikan ilustrasi Bapak Ibu sekalian, betapa ketimpangan itu nyata. Pembangunan itu tentang manusia, bukan tentang infrastruktur, bukan tentang bangunan, tapi manusianya.
indeks pembangunan manusia Jawa Sumatera. Perhatikan tahun 2013 69 skornya untuk Jawa dan Sumatera. Coba perhatikan Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku paling kanan bawah. Angka 69 tahun 22. Artinya apa? Ketinggalannya 1 dekade. Bukan soal selisihnya itu 4 poin, 5 poin. Mengejar 5 poin itu 1 dekade Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ketimpangan bila tidak dikoreksi, ini belum masukkan pertumbuhan ekonomi. Nanti bisa tunjukkan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, investasi, dan indikator-indikator lainnya. Masukkan 1 aja, ketimpangan luar biasa. Bapak Ibu sekalian pasti pernah ingat balkanisasi tahun 90-an, Yugoslavia tercerai-berai. Kita ingatnya etnik konflik, itu di ujung. Sebelumnya apa? Disparitas ekonomi yang terus-menerus. Makedonia yang maju, Serbia yang maju, tapi Bosnia, Herzegovina, dan tempat-tempat yang lain, Slovakia yang itu mengalami penurunan yang luar biasa. Ketimpangan itu terus-menerus. Dibiarkan, itu sama seperti mengeringkan hutan, seperti mengeringkan rumput. Cukup ada 1 puntung rokok jatuh, maka rumput itu terbakar, maka hutan itu terbakar. PR kita hari ini, jangan pernah kita mengeringkan rumput Indonesia, jangan pernah kita mengeringkan hutan Indonesia dengan membiarkan ketimpangan itu terus-menerus. Apalagi kalau dimasukkan ketimpangan kota desa, ketimpangan kota kecil, kota besar. Ketimpangan itu luar biasa. Inilah PR terbesar kita. Karena itu kita ingin menjaga Indonesia utuh, Indonesia tetap satu, dan bangsa ini utuh. Caranya apa? Bukan dengan menekan dan memberikan rasa takut. Kita pernah punya periode di mana ada stabilitas, ada persatuan. Kenapa? Karena ada yang pegang senjata dan mengawasi semuanya. Maka diam dan bersatu. Persatuan yang sesungguhnya itu ditopang dengan hadirnya rasa keadilan. Di situ maka muncul persatuan. Itulah sebabnya kita mengusahakan ke arah sana, kesetaraan dalam semua aspek. Dan ketika kita berbicara kesetaraan semua aspek, maka kita ingin melakukan perubahan yang mendasar. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kami melihat perlunya untuk kita mengubah kebijakan-kebijakan dengan memasukkan unsur keadilan. Kenapa ini menjadi mendasar? Sebagai contoh, bidang pendidikan, nanti akan kita bahas bersama. Apakah kebijakan untuk penerimaan siswa baru sudah mencerminkan rasa keadilan? Bila bentuk jumlah bangku sekolah seperti piramida, SD bangkunya banyak kelas 1, SMP sedikit, SMA kelas 1 sedikit, maka itu artinya kita belum berniat untuk menyekolahkan setiap anak Indonesia. Karena anak-anak kita masuk SD belum tentu nanti lulus SD punya bangku SMP. Begitu juga dengan SMA. Ini contoh. Begitu kita masukkan kebijakan tentang pembangunan di bidang kesehatan misalnya, apakah sudah ada kesetaraan akses pada fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Indonesia? Untuk promotif, untuk kuratif, untuk preventif. Ini semua, begitu pertanyaan tentang keadilan dimasukkan setiap sektor, maka masing-masing sektor itu akan melakukan perubahan. Begitu juga dengan aspek pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi kita banyak sekali berorientasi kepada pertumbuhan, bukan pada pemerataan. Dan ketika bukan pada pemerataan, maka kita merasakan ekonominya tumbuh, artinya kuenya membesar, tapi potongannya tidak merata. Kita ingin melakukan perubahan. Ya, kuenya membesar, tapi potongan kuenya harus rata dirasakan oleh semua. Dan itu artinya pertumbuhan dan pemerataan. Inilah yang kita ingin kerjakan bersama-sama. Jadi pendekatannya berubah
dari pertumbuhan semata-mata menjadi pemerataan dan keberlanjutan. Begitu juga dengan sektor. Jangan sampai kita hanya fokus pada 1-2 sektor. Kita menginginkan sektor dan teritorial, sektor dan kawasan. Kenapa? Kebutuhan pembangunan di Sumatera beda dengan di Kalimantan, beda dengan di Sulawesi, beda dengan di Nusa Tenggara, beda dengan di Papua. Jangan sampai kebijakan dari Jakarta tidak memasukkan kebutuhan per kawasan, tapi kebijakan yang sama untuk seluruh wilayah. Ini Pak Moderator dan para panelis yang kami hormati, akan tampak dalam visi misi. Di antara kami bertiga sebagai pasangan calon, hanya visi misi kami yang membelah menjadi 2, per sektor dan kawasan. Apa agenda untuk Sumatera, apa agenda untuk Kalimantan, apa agenda untuk Jawa, apa agenda untuk Nusa Tenggara, apa agenda untuk Papua. Sehingga tiap daerah memiliki prioritasasi pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Sudah terlalu lama kebijakan kita ini simetris, disamakan seluruh wilayah, seakan-akan Indonesia itu homogen. Indonesia itu kebutuhannya bervariasi. Masukkan unsur bineka di dalam ikanya kebijakan kita. Dengan begitu kita akan menyaksikan sebuah pembangunan yang setara di seluruh wilayah. Lalu pendekatan top down menjadi pendekatan kolaborasi gotong royong. Memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Memiliki kewenangan bukan berarti memonopoli peran. Sebagai ilustrasi, di tahun 50-an, 60-an, 70-an, peran negara itu sangat besar. Mengapa? Karena pelaku non-negara belum besar, masih kecil. Karena itu kita mengandalkan peran negara. Di bidang pendidikan saja, semuanya peran negara. Tapi sekarang non-negara itu makin hari makin besar. Lihat saja kampus Muhammadiyah sekarang ini. Dari Perserikatan Muhammadiyah saja. Ini kalau saya lihat datanya nih. Kontribusi Muhammadiyah ini, coba lihat. 112 rumah sakit, 5.300 sekolah, 172 perguruan tinggi, 440 pesantren. Ada 1.200. Ini apa? Ini civil society. Kalau negara hanya membayangkan kemajuan itu lewat tangan negara, salah. Kemajuan adalah kolaborasi antara kekuatan negara dan unsur-unsur civil society. Kolaborasi. Jadi beri kesempatan yang sama. Kebijakan kita tentang pendidikan dibedakan antara negeri dan swasta. Semuanya mengajak anak-anak kita, semua mendidik anak-anak kita, semuanya adalah dari keluarga-keluarga Indonesia. Sudah saatnya disetarakan kebijakan kita, disetarakan fasilitasnya. Nanti sekolah umum dan madrasah, sekolah agama, lagi ada bedanya. Bapak Ibu sekalian, sudah cukup di sini. Kami mulai kemarin di Jakarta. Di Jakarta itu penerimaan siswa baru digabung antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Menerimanya bersama-sama dalam satu sistem penerimaan siswa baru. Kenapa? Kami ingin kirim pesan kepada semua. Ini adalah sekolah milik negeri Indonesia. Bahkan sebagian sekolah-sekolah itu sudah ada sebelum Indonesia merasakan kemerdekaan. Kenapa kita jadi diskriminatif? Nah, kita ingin kolaborasi. Dulu memang iya negara yang mengambil posisi besar. Kenapa? Karena civil society belum kuat. Hari ini tidak. Hari ini begitu besar. Ini contohnya amal usaha Perserikatan Muhammadiyah. Amal usaha Perserikatan ini luar biasa. Bagaimana kebijakan kita tentang rumah sakit antara swasta dan negeri. Coba lihat. Sudah saatnya disetarakan kebijakan-kebijakan itu semua. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, prinsip ini yang kemudian diturunkan di semua kebijakan yang insya Allah akan dibuat. Lalu yang tidak kalah penting, kami merasa perlu untuk mengembalikan kegiatan demokrasi kita untuk bisa kembali. Indonesia hari ini mengalami kemunduran di dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi. Indeks demokrasi kita turun dari 2015 ke 2022. Indeks kebebasan pers turun. Indeks persepsi korupsi turun.
Karena itu kita akan berencana insya Allah bisa mengembalikan agar integritas menjadi prioritas utama di dalam menjalankan pemerintahan. Mengembalikan integritas jadi pegangan. Bapak Ibu sekalian, kenapa para anggota BPUPKI itu menyepakati untuk mendirikan negara dan seluruh rakyat Indonesia memilih untuk ikut? Para sultan, para sunan, para raja di seluruh Indonesia mengatakan kami ikut. Karena mereka melihat pendiri-pendiri republik ini adalah orang-orang berintegritas yang melampaui kepentingan dirinya sehingga mereka dipercaya secara tanpa syarat. Kepercayaan tanpa syarat. Dan kepercayaan tanpa syarat itu membuat apa? Semua mau memberikan apa saja. Apa saja. Bapak Ibu sekalian, kita yang di Jawa Tengah ini, Jogja, Jawa Tengah merasakan karena revolusi fisik terjadi di tempat ini. Apa yang terjadi? Semua orang menyumbangkan apa saja. Ada yang menyumbangkan nyawanya, ada yang menyumbangkan uangnya, menyumbangkan hartanya, apa saja. Kenapa? Karena mereka tahu ini didirikan dengan tujuan mulia oleh orang-orang yang berintegritas. Kita harus mengembalikan integritas itu. Ini cerita pengalaman pribadi. Saya di Jogja, itu rumah saya Jalan Kaliurang, sering ke perpustakaan. Ada perpustakaan Islam di Mangkubumi sama perpustakaan KR. Waktu itu sering ke dua tempat itu. Dulu Pak Amin Mansur di situ, Allahyarham. Lalu pinjamnya apa? Buku-buku biografi. Biografinya Agus Salim, biografinya Syahrir, biografinya tokoh-tokoh itu semua. Dan orang tua kami selalu bilang, Anis, ini adalah contoh-contoh. Jadikan mereka teladan, jadikan mereka teladan. Saya sekarang itu berpikir, itu nama-nama yang disebut itu kalau hari ini ditanya profesinya apa ya? Kalau ditanya profesi, maka jawabannya profesi mereka itu politisi. Politisi. Tapi tidak ada keluarga-keluarga di Indonesia yang memandang mereka sebagai orang yang tak terhormat. Tidak ada keluarga-keluarga yang menganggap sebagai rendah. Kalau mereka muncul, mereka katakan jadilah kalian seperti dia, contohlah dia. Kita ingin mengembalikan agar dunia politik kita menjadi dunia yang dicontoh oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena berintegritas, melampaui kepentingan dirinya. Nah, ini yang kemudian PR besar. Kita menghadapi persoalan korupsi yang cukup serius. Karena itu komitmen untuk memberantas korupsi tidak bisa dimulai di tengah. Itu harus dimulai dari yang paling atas, karena ketegasan dari atas akan menular terus ke bawah. Tidak ada ketegasan yang merembes dari bawah ke atas. Ketegasan itu merembesnya dari atas ke bawah. Tidak ada yang terbalik. Bila di atasnya tegas, ke bawahnya tegas. Bila di atasnya kompromi, ke bawahnya akan kompromi. Inilah prinsip. Karena itu kami melihat ini salah satu prinsip yang penting sekali. Yang kedua, sekalian, mensinkronkan antara apa yang dikerjakan di pusat, di provinsi, di kabupaten kota. Dengan adanya pemilihan tingkat daerah, dengan adanya otonomi daerah, kebijakan pusat sering tidak sinkron. Kenapa terjadi? Saya pernah merasakan jadi kepala daerah. Kalau saya ditanya, pernah tidak dapat perintah dari pusat untuk memperbaiki kesehatan? Tidak pernah. Pernah tidak dapat perintah untuk memperbaiki pendidikan? Tidak pernah. Pernah dapat perintah untuk memperbaiki soal kesehatan ibu? Tidak pernah. Jadi kalau ada gubernur, wali kota, bupati memikirkan soal ibu hamil, maka bupati, wali kotanya itu yang peduli. Bukan karena ada direction dari pusat. Ke depan itu diubah. Harus ada guideline dari pusat untuk semua isu yang harus dikerjakan oleh seluruh daerah. Kenapa? Karena pusat mengirimkan dana transfer. Dana transfer dikirimkan tapi tidak diiringi dengan tuntutan kinerja. Apa yang terjadi? Dana transfernya diterima, tapi di jalan tidak dilaksanakan program-program untuk kesejahteraan rakyat. Insya Allah dengan seperti ini maka sinkronisasi itu akan terjadi. Integritasnya ada, sinkronnya ada. Insya Allah ini akan membuat aliran APBN kita, APBD kita dirasakan lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Boleh diaminkan, boleh diaminkan.
Baru kali ini amin diaminkan Mas ya. Nah, kemudian Mas sekalian, kita menyaksikan juga bagaimana kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan. Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan, karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik karena adanya hujanan kritik. Tapi ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi, kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan. Jadi kami memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan pada rakyat secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya. Insya Allah undang-undang yang membelenggu kebebasan itu yang akan direncana untuk direvisi di kedepannya. Ibu sekalian yang kami hormati, kami melihat juga pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan bernegara dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika politik, etika bernegara yang kita saksikan akhir-akhir ini mengalami erosi. Komitmen itu harus dijaga, dan itu artinya menjaga agar kepentingan-kepentingan non-negara jangan sampai mendominasi keputusan-keputusan yang diatur oleh pemerintah. Dalam bahasa sederhana, teknokrasi yang akan memimpin proses, baru kemudian keputusan politik, baru kemudian pasar mengikuti. Bapak Ibu sekalian kami hormati, itu saja sebagai pengantar untuk diskusi pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kita berdialog, nanti dalam dialog kami sama-sama dengan Gus Muhaimin untuk merespon, menjawab apa yang nanti akan disampaikan oleh panelis. Terima kasih atas kesempatan perhatiannya. Nasrul minallah, fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala khala wala quwata illa billah. Prof. Haidar yang sangat saya hormati, terima kasih sudah memberikan waktu tempat kepada saya dan Pak Mahfud untuk bisa hadir di keluarga besar Muhammadiyah, menyampaikan gagasan. Tentu yang akan saya sampaikan dalam waktu yang tidak lama ini tidak terlalu lengkap. Maka Bapak Ibu, kawan-kawan, juga para mahasiswa boleh mendownload visi misi Ganjar Mahfud yang ada di KPU. Silahkan. Dan itu cukup detail. Namun ada pertanyaan dari publik, Prof. Haidar, Mas Ganjar ini kok belum masuk? Masukkan saja. Karena proses ini masih panjang dan ini kita sebut sebagai living visi misi. Sebenarnya visi kita sudah ada di konstitusi kok. Hingga sebenarnya pasangan capres-cawapres itu misinya saja. Dalam periode yang sangat pendek 5 tahun, apa sebenarnya yang bisa dikerjakan. Dan tentu dalam waktu yang bagus di majelis ini, saya dan Pak Mahfud akan berdiskusi, tentu dengan para panelis yang lumayan sangar. Karena Prof. Muti tadi menjampaikan ini selected betul, pengalamannya banyak, kapasitas intelektualitasnya tinggi, mesti sangar ini kira-kira gitu. Dan tentu saja, karena ini forum harus serius ini, mesti kita agak berdebar-debar menyiapkan ini. Mana yang harus saya seleksi? Ada Pak Tafsir, Pak ini spesial Pak. Kalau Pak Tafsir saya sapa khusus ini Pak. Ini hampir 10 tahun saya ngaji sama beliau, diajari banyak hal, dan Bapak Ibu yang sangat saya hormati semua, yang sangat saya sayangi. Saya mengambil judul ini tentu atas dasar komunikasi kami dengan panitia, bagaimana ikhtiar kita untuk membangun Indonesia unggul. Kalau pembangunan selama ini sudah berjalan dengan bagus, maka mesti ada nilai untuk bisa unggul.
Dan kesepakatan yang ada, kami menyampaikan terima kasih pada Muhammadiyah. Negara Pancasila sebagai nilai kebangsaan umat Islam. Maka kalau bicara Darul Ahdi wa al-Syahadah, inilah keputusan besar dari Muktamar ke-47 tanggal 3-7 Agustus kalau tidak salah yang ada di Makassar. Kita sudah bulat. Prinsip nilai-nilai itu ada, dan tadi disampaikan bagaimana kita punya hikmah dalam kebijaksanaan untuk mengambil sebuah keputusan besar dalam demokrasi perwakilan kita. Tentu bahasa Prof. Haidar yang sangat saya suka tadi adalah bagaimana kita mendengarkan lebih banyak, mengumpulkan lebih banyak, dan mengambil yang paling baik dengan risiko yang paling kecil. Kira-kira begitu. Maka forum ini menjadi forum dialog capres-cawapres yang betul-betul berkemajuan, punya progresivitas, dan punya nilai yang lebih baik. Dan tentu saja sumbangan pemikiran inilah yang coba kita sampaikan bagaimana negara hadir dengan dasar Pancasila, dan ini menjadi konsensus nasional. Ada syahadah gitu, mesti disepakati, dijanjikan, dan kita mesti bersalaman. Maka tidak ada lagi yang berbicara soal ini karena tantangan yang di luar, tadi terjadi disrupsi, terjadi perubahan yang turbulence, dan kemudian degradasi dan sebagainya. Maka setiap negara akan memposisikan dirinya dalam perubahan yang sangat dahsyat ini. Lanjut. Maka Bapak Ibu, kami ingin bercerita pada beberapa hal. Yang pertama sebagai sebuah fondasi, toleransi saya mulai, karena inilah yang menjadi modal dasar. Kenapa? Kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita besar sekali. Saya pulang dari Papua kemarin menengok beberapa tempat di Papua, saya tanya, kakak, Pace Mace, kenal tidak sama orang itu? Oh, saya kenal. Bahasanya sama? Oh tidak, kita beda suku, beda bahasa. Terus saya cerita, saya pernah diajarkan sama orang Papua. Katanya orang Papua itu Musa, muka sama. Oh itu orang Jawa yang lihat. Itu seperti kami orang melihat orang Jawa mana yang Sunda, mana yang Jawa Tengah, mana yang Jawa Timur. Kami melihat juga sama. Artinya apa? Betapa perbedaan yang kaya dari suku, agama, ras, golongan inilah yang kemudian melahirkan Bhinneka Tunggal Ika. Sepakatnya selesai. Negara kesepakatan selesai. Yang kita hadapilah ke depan. Kalau ini diungkit-ungkit lagi, maka kita akan keluar dari kesepakatan dan kita disibukkan lagi pada konsensus yang sudah dibuat oleh para pahlawan, oleh para ulama, oleh para tokoh masa lalu. Kita generasi berikutnya yang akan melakukan. Nah, saya ingin mengambil tiba-tiba saya menukik pada apa yang menjadi spirit Muhammadiyah yang dirasakan betul-betul di masyarakat. Saya akan mengambil dua hal yang selalu masyarakat merasakan dengan hadirnya Muhammadiyah. Satu pendidikan dan dua kesehatan. Dua hal yang hari ini begitu penting untuk bangsa ini bisa melakukan lambungan yang tinggi. Nanti kita akan bicara soal bagaimana menanggulangi kemiskinan. Tapi rata-rata kalau dia miskin dalam desil 1 banget dan dia tidak bisa apa-apa, mohon maaf, dia miskin, dia penyandang disabilitas, dia sudah lolo itu apa ya mas? Lolo itu hidup sendiri begitu. Maka Undang-Undang Dasar punya kewajiban untuk memelihara. Dan dia tidak bisa apa-apa. Maka silahkan dikasih BLT. Terus. Tapi ketika dalam keluarga itu masih ada satu potensi dari anggota keluarganya untuk bisa berkembang, maka pendidikanlah yang akan bisa mendobrak kemiskinan itu. Itu pendidikan. Maka di ulang tahun Mata Najwa kemarin saya ditanya orang, kenapa Pak Ganjar kasih topi merah putih gambar logo pendidikan kita? Saya bilang siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu, dan kalau saya salah, Pak Muti tolong dikoreksi. Angka yang ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong disampaikan. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja,
ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya ngutang ya Pak ya? Iya, ini kata Pak Tafsir. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada saya, Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Oh gampang saja. Anda mau jadi komisaris? Boleh. Besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun. Betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Besok pagi ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Jadi bukan hanya maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang kemudian dilaksanakan. Ini saya belajar nih, ngaji saya sama beliau. Memang Pak Tafsir itu jago nafsir betul. Dan ada rumah sakit Muhammadiyah kira-kira 119. Maka dalam konteks apa hubungannya merawat toleransi? Karena dengan pendidikan yang baik, karakter yang dibangun, budi pekerti yang unggul sejak dari kecil, maka ini akan terbawa panjang. Dan itu adalah pendidikan. Maka pendidikannya dan kebudayaan itu sudah betul. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, ini saya kasih contoh satu saja, SMK Muhammadiyah di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen. Perguruan tingginya juga banyak. Ternyata mayoritas siswanya beragama Kristen. Dan mereka tetap mendapatkan pelajaran itu, dan kemudian mereka tetap belajar di Muhammadiyah. Sungguh-sungguh, spirit berkemajuan dan mencerahkan betul-betul terlihat. Tapi bagaimana kita merawatnya? Ini pengalaman. Merawatnya adalah silaturahmi antar kelompok agama. Terbiasa. Bahasa anak muda kita apa ya? Sering-seringlah ngopi. Sering-seringlah piknik. Pikniknya yang jauh katanya. Biar pengalamannya banyak. Ah kamu, kuper. Karena apa? Piknikmu kurang jauh, katanya begitu. Kalau pikniknya jauh ke banyak negara, ke banyak dunia, bahkan mungkin ke bulan, ke antariksa, dia akan banyak lebih tahu. Nah, kalau banyak silaturahmi, insya Allah akan bisa mengetahui lebih banyak perasaan orang. Lalu meningkatkan toleransi inilah dengan silaturahmi orang akan saling mengenal, dan tentu ini permintaan banyak. Guru agama untuk tiap agama selalu ada. Maka tidak ada yang merasa didinai, ditinggalkan. Maka cerita no one left behind dalam setiap kita membangun perencanaan pembangunan, ya representasinya harus bisa hadir. Meskipun tidak kafah bulat, tapi representasi itu selalu bisa hadir. Berikutnya, maka kalau kita melihat, Bapak Ibu, saya akan lompat dari basis yang kuat itu, maka bagaimana kita membangun ekonomi. Tadi ada dikatakan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi bersih. Tentu pada ruang-ruang diskusi yang lain kami pernah sampaikan. Tapi kalau Muhammadiyah sebagai ormas Islam, saya ingin menampilkan contoh ini. Ini suatu potensi Bapak Ibu. Jadi konsumsi produk makanan halal di dunia kita lumayan. Ranking 1. Kita ranking 1. Konsumsi. Mari kita lihat yang di bawah. Tetapi kita tertinggal dalam hal ekspor. Hanya 3% dari pasar global. Tetapi lagi ekspor pangan halal masih dipimpin oleh Brazil. Kalau kita melihat tanda ini, apa kemudian yang kita lihat? Ini potensi. Potensi kita menyerap tenaga kerja, ekonomi. Potensi kita menggali lebih banyak lagi dan memberikan peran lebih banyak pada anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita. Tuan rumah. Kalau Bung Karno bilang ya berdikari dalam bidang ekonomi dan kemudian mengambil sisi ini dengan potensial market terbesar, dengan agama terbesar yang ada di sini, maka ini sebenarnya menjadi ruang ekonomi untuk bisa tumbuh. Dan kalau kita lihat maka Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah, mungkin nggak ya? Pertanyaan itu. Maka cita-cita kita akan bisa kita dorong.
Kita akan dorong dengan market yang cukup besar. Dan kemudian pertanyaan dari UMKM yang muncul, Pak Ganjar, tapi kan tidak mudah kita mendapatkan seluruh syarat itu. Ya dimudahkan. Itulah kemudian komitmen. Maka muncul pertanyaan, kenapa ya soal urusan selalu sulit? Kenapa ya soal urusan mesti dipersulit? Kenapa nggak bisa mudah? Karena kita tidak pernah menghargai aturan, kita tidak pernah memastikan hukum berjalan dengan baik. Maka kemudian tadi tarik sana, tarik sini, dipas-paskan, dipaksakan, yang kemudian tidak merepresentasikan seluruh kepentingan masyarakat. Padahal mempermudah sertifikat halal itu tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Saya kira kalau saya menyampaikan, itu hanya cukup dikontrol oleh pimpinan tertinggi dan diperintahkan untuk berjalan, atau kamu yang saya ganti. Kira-kira gitu. Lanjut. Maka, ini cerita isu berikutnya yang seringkali muncul. Mungkin di Muhammadiyah juga menampung isu ini. Saya melihat ini dari sisi potensi spiritualitas dan bagaimana umat Islam menjalankan rukun Islam. Tapi sisi yang lain, Ibu Bapak, lagi-lagi saya kaitkan dengan potensi ekonomi yang bisa dimunculkan dari kegiatan ini saja. Mari kita lihat. Kemenak mengubah usulan biaya haji hari ini 94,3 juta. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuota haji dengan harga yang paling terjangkau. Kami bicara dengan para ekonom. Kami bicara bagaimana ekonomi yang gedenya minta ampun, yang masyarakat kita tidak hanya berangkat haji, tapi mereka juga umroh. Bahkan mereka ngutang bank. Ada yang juga menjual asetnya dengan segala cara mereka inginkan. Kenapa kita tidak melakukan kontrak jangka panjang untuk maskapai haji dari awal? Kita pasti akan mendapatkan harga yang paling kompetitif. Kenapa kita tidak membuat wisma haji umrah Indonesia di Mekah dan Madinah? Kenapa? Uang itu akan kembali. Teman saya pelaku pariwisata menyampaikan begini, Tiongkok itu membuat aplikasi fintech. Kemudian dia promosi pariwisata. Pariwisata kemana? Ke Bali, Bapak Ibu. Ketika mereka pergi ke Bali, yang menarik, kamu nanti kalau pengen ke Bali, toko yang harus kamu kunjungi ini. 1, 2, 3, listnya ada. Pada saat itu kemudian ditunjukkan oleh dia, di situ ada fintech yang kamu bisa pakai. Fintechnya dari Tiongkok. Yang menarik, barang-barang yang boleh dibeli di situ pun disampaikan. Kamu bisa belanja ini, itu, dan nanti dikirim secara online. Yang saya kaget ketika itu adalah ditunjukkan kepada saya, Pak Ganjar, tebak, kira-kira produk apa yang paling diminati oleh turis Tiongkok? Saya pikir rajutan, saya pikir baju di Bali, saya pikir ukiran. Yang saya kaget ternyata nomor 1 kasur latex. Kenapa? Ternyata barangnya ada di Tiongkok, didiskon besar-besaran, ditaruh di tempat wisata, dan dibeli oleh mereka sendiri, menggunakan fintech mereka sendiri, dan dikirim dari tetangganya sana ke tetangganya sana tanpa harus masuk ke Indonesia. Dan duitnya kembali ke sana. Bapak Ibu, ini sebuah kecanggihan ekonomi dengan sistem yang dibangun, dengan fasilitas digitalisasi dan IT yang mendekati sempurna, dan kemudian dia bisa memainkan dan uang itu kembali ke tempatnya. Bapak Ibu, ini tantangan. Maka kalau kita bisa membuat wisma haji, umroh, berapa orang yang akan menginap di situ, dan itu menjadi PNBP kita. Kalau negara yang memiliki, kalau swasta yang memiliki, maka itu orang Indonesia yang kira-kira akan membelanjakan. Juga kita bisa melakukan pengambilan sisa kuota dari negara lain, ini hanya butuh lobby saja. Dan perbaikan manajemen kuota daerah. Inilah angka-angka yang sebenarnya ada dari beberapa isu Bapak Ibu yang hari ini menjadi perhatian kita bersama, dan saya coba ambil dari sisi ekonominya. Berikutnya, ini tadi yang diminta antara lain adalah soal HAM. Nah, HAM itu banyak aspek. Saya ingin mengambil aspek beberapa yang seringkali tidak dibicarakan. Contoh hak warga negara di negara yang sering mengalami bencana. Apa hak mereka? Maka saya sampaikan di sini,
Kita ada hitung-hitungannya Bapak Ibu, rata-rata nilai kerugian ekonomi langsung itu ketika terjadi bencana gede banget, sampai 22,85 triliun. Saya tampilkan angka-angka karena tim saya minta untuk menghitung. Sehingga apa yang coba kami sampaikan ini, ada sesuatu di belakangnya kerjaan-kerjaan teknokrasi sebenarnya. Dan yang menarik, bagaimana kita mengurangi itu, selalu mencegah. Bagaimana pencegahan adalah pendidikan dan regulasi tangguh bencana. Regulasi sudah ada, pelatihannya kurang banyak. Pak Haidar terima kasih. Kami sering sekali dibantu oleh MDMC. Dalam sebuah tindakan-tindakan respon cepat, kami sering berkomunikasi. Bahkan beberapa kali kawan-kawan membuat buku, saya diminta untuk mengantarkan di buku itu, dan yang menarik ada teknologi yang bisa merespon bencana. Padahal hal-hal yang mungkin tidak dibicarakan orang, tapi mereka bisa melakukan deteksi, early warning system. Ini ada karyanya Pak, dan waktu itu pernah ditampilkan dalam sebuah acara Muhammadiyah, saya hadir, termasuk ibu-ibu Asyah waktu itu membantu, membuat dapur umum dan sebagainya, dan ini pendidikan dan regulasi. Karena rakyat kita hidup di, kalau saya sebut sebagai supermarket bencana, Indonesia ini kalau BNPB menyebut sebagai laboratorium bencana. Nah, ini cerita yang penting. Lalu ada instalasi alat deteksi bencana, ini yang saya contohkan tadi beberapa produk yang juga dari Muhammadiyah menghasilkan itu. Kadang-kadang teknologinya sangat sederhana seperti landslide, tanah longsor begitu. Itu hanya menggunakan alat yang cukup sederhana tapi akan ada sinyal yang berbunyi. Dan itu pergeseran-pergeseran tanah di titik-titik tertentu mereka deteksi. Ini contoh saja. Yang kedua, ini indeks hukum dan HAM, skornya 6,2 dari 10. Dan kita perlu memperkuat lembaga HAM sekaligus penggunaan beberapa kegiatan ya sebagai pintu untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap HAM. Yang ini Pak Mahfud nanti bercerita jauh lebih banyak lagi. Mengalami, melihat, merasakan, bertindak, kadang-kadang juga orang menganggap seperti extraordinary gitu. Tapi itulah sebuah komitmen yang mesti dilakukan. Dan ini juga yang terkait dengan disabilitas. Inklusivitas kita yang seringkali kita lupakan. Makanya saya pernah dikritik, Pak Rektor mohon maaf, pernah dikritik Pak saya Pak, di rumah saya. Karena pada saat penyandang disabilitas mau hadir ke rumah saya itu dia pakai kursi roda dan tidak bisa naik. Lalu kita bopong rame-rame. Dia bilang gini, gak apa-apa Pak, terima kasih. Tapi sebenarnya saya pengen mandiri. Bagaimana Anda agar bisa kamu mandiri? Pak, tolong dikasih jalan buat kami. Wah, saya seperti ditampar Bapak Ibu. Lalu saya perintahkan, besok dibuat. Dan besok langsung dibuat Prof. Tapi kemiringannya terlalu tajam. Ternyata ada ilmunya, itu 7 derajat sampai 10 derajat. Maka saya kira di panggung ini juga penting dibuat itu. Maksud saya, tenang saja. Jadi nanti ada yang begitu. Tapi kalau langsung ke sini terlalu terjal. Ternyata ada ilmunya. Itu bergeser dari sana, miringnya ke sini, ya, jadi panjang begini. Kalau masih tinggi miring lagi ke sana, terus kemudian naik ke atas. Ini ilmu yang saya dapatkan ketika saya berbicara dengan penyandang disabilitas. Satu aja. Tapi saya acungi jempol, acara hari ini ada orang yang menerjemahkan untuk kelompok tuli. Tadi saya lihat. Oh ini. Terima kasih. Di mana ya orangnya? Saya mau kasih salam. Ya dimanapun kamu berada. I love you lah pokoknya. Ini keren. Saya diajari orang, Pak Ganjar, IG-nya tuh bagus Pak, tapi saya kelompok tuli saya tidak bisa tahu. Tolong Pak buatkan teks. Akhirnya teks. Inilah cara belajar kita untuk bisa memahami, karena itu hak yang mesti ada. Inilah penyandang disabilitas di bawah usia 60 tahun, Bapak Ibu cukup banyak. Ini perlu jaminan sosial, perlu sistem layanan kesehatan terpadu, juga termasuk ODGJ. Orang seringkali ODGJ dibuang dari satu kota ke kota. Saya dulu tukang pungut. Saya ambil, saya datangi, terus ada yang dipasung, kita copot pasungnya, kita paksa pemerintah. Sekali lagi, kita paksa pemerintah untuk melayani itu, suka tidak suka, mau tidak mau. Pak Haidar, Bapak Ibu, di Banyumas itu saya terharu. Di kerangkeng dia, diikat kakinya, maaf telanjang, kami datangi, kami bercanda, dan kemudian diambil, dibawa ke rumah sakit di Klaten saat itu. Masya Allah, sembuh dia.
dia sembuh. Dan sekarang dia bekerja seperti layaknya kita. Wah, luar biasa. Jadi artinya ini tidak bisa disepelekan. Dan hari ini anak-anak muda punya problem mental health. Kesehatan mental yang cukup serius mesti kita lakukan. Ini salah satu HAM yang kami bidik. Yang lain-lain nanti kita bicarakan. Berikutnya, saya akan mempercepat saja. Ada juga sisi ekonomi lain dari keumatan yang punya potensi besar tapi kita seringkali lupa menggarap. Sebenarnya satu adalah zakat, dua wakaf. Saya mau bicara yang zakat dulu. Kami pernah punya pengalaman ini dan dibantu oleh MUI, dibantu oleh teman-teman, ya. Pak Tafsir dulu salah satu narasumber saya untuk bisa membantu juga. Ternyata kalau kita kelola ini gede banget. Jadi optimalisasi penghimpunan zakat ini yang bisa kita dorong sebagai sebuah kekuatan yang bisa kita salurkan untuk mengembangkan ekonomi. Kalau kita menghimpun ZIS, Basnas, ini pengalaman saya nggak berani melihat yang lain, sehingga evidence base-nya yang mau saya tunjukkan, kita menghimpun zakat itu 2014 itu sekitar 3,65 miliar. Terus kemudian penghimpunan infak dan sedekahnya dari 2014 ke 2023 itu bisa naik ya 2,1. Terus kemudian total penghimpunannya bisa cukup tinggi. Ini saat itu setiap bulan itu kalau kita kumpulkan paling 200 juta. Naik dikit 250 juta gitu. Sekarang bisa 6 miliar. Dan ini sebenarnya yang bisa kita dorong untuk kita geser santunan yatim piatu, membangun sekolah dan sebagainya. Ketika pemerintah kemudian, kan belum ada anggarannya. Kami tidak bisa, kamu tunggu ya nanti ini antri bebek dan tidak akan pernah terjadi. Maka kekuatan ini bisa kita pakai. Sembako bagi kelompok miskin yang tadi kita bicara soal desil 1, santunan guru TPQ, Madin, imam, penyuluh agama, dan ini bisa kita lakukan. Ya Bapak Ibu, ini contoh. Dan ini dengan segala cara kita sampaikan, maka kuncinya begitu masyarakat punya kesadaran membayar ZIS-nya, ternyata hanya butuh satu keputusan saja, payroll system. Payroll system inilah yang kemudian untuk ASN bisa didorong, tapi masyarakat kemudian kita ajak untuk mau terlibat. Bapak Ibu, ini potensi yang cukup besar yang bisa kita lakukan. Dan secara ekonomi ternyata bisa mengembangkan. Dan hari ini pengembangannya, Basnas punya Basnas reaksi cepat untuk bencana. Mereka punya unit ekonomi, mereka punya pelatihan, mereka bisa membantu akses permodalan yang semuanya produktif. Dan kita pernah menciptakan ketika ibu-ibu, ya ini ibu-ibu yang paling jago, pada saat terjadi pandemi, Bu, suaminya kena PHK. Ibu-ibunya menjadi tulang punggung, tapi dia tidak punya modal dan keterampilan. Tapi ada bakat talentanya, apa? Masak. Maka pada saat itu kita buat namanya Z-Chicken, maksudnya zakat chicken. Mereka diajari jualan, dikasih gerobak, dikasih pelatihan, kemudian mereka jualan. Off-taker-nya siapa? Pemerintah lebih dulu. Jadi kalau kita punya acara, kita beli dari mereka. Maka menggelindinglah di awal sebagai sebuah proses bagaimana mereka startup bisnisnya bisa berjalan. Lanjut. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, berikutnya adalah terkait kalau kita mau bicara politik gagasan, maka yang mesti kita sampaikan, yuk kita kembali pada nilai kebersamaan kita. Nilai Bhinneka Tunggal Ika kita. Maka hilangkan identitas yang terlalu dominan, politik kelompok, black campaign, politik separatis, karena ini yang kemudian kita harapkan sebagai bentuk nilai persatuan Indonesia. Ada nilai kemanusiaannya juga di sana. Kadang-kadang kalau sudah marah, serangannya kepada pribadi. Tapi itulah realitas hari ini, di mana dalam proses demokratisasi kita butuh dewasa. Perlu moral di dalamnya, perlu etik di dalamnya. Maka kalaulah kemudian dalam proses demokratisasi ini mengarah tidak makin liberal, tapi makin bisa merasakan bagaimana nilai persatuan juga penting, maka rasa-rasanya semua harus menjadi agen untuk itu. Speak up ketika terjadi penyelewengan dan seterusnya. Dan kita melihat 11.642 konten informasi hoax teridentifikasi di Indonesia. 14,7% merupakan konten hoax tentang keagamaan dan biasanya muncul di era-era yang penuh dengan kontestasi seperti ini. Lanjut. Maka Bapak Ibu, sebelum bosan saya harus segera mengakhiri ini. Bapak Ibu ini diam itu serius melihat bosan atau ngantuk? Oke,
Maka cerita No One Left Behind saya teruskan kalau begitu. Di Muhammadiyah ini saya ingin lebih banyak mendengar dari panelis, dari warga ya. Bagaimana kita bisa merangkul semua untuk terlibat. Maka mulai dari permasalahan oligarki politik tadi disampaikan, maka keputusan bisa diambil dengan pesanan-pesanan, yuk speak up yuk. Mumpung demokrasinya terbuka seperti, ayo seluruh kelompok bicara. Muhammadiyah sebagai kekuatan besar tentu layak dan wajib didengarkan. Karena di dalamnya ada para intelektual-intelektual yang memahami betul dari masing-masing keilmuan yang ada. Kalau dulu orang sulit mengirimkan kritik dan saran dan aspirasi tidak bisa didengar, maka digitalisasi menjadi penting dan alat kecil ini bisa membantu. Saya sebut sebagai perlu adanya super apps, dari government super apps. Government super apps ini bisa kalau boleh disebut lapor press. Sebenarnya sekarang ada aplikasi namanya Lapor. Kalau aplikasi Lapor itu connected semuanya sampai ke bawah ini bisa jalan. Saya punya pengalaman, saya punya namanya Lapor Group. Terus kita koneksikan dengan aplikasi Lapor di Istana. Dan kami yang pertama waktu itu. Untuk apa? Untuk berbagi. Mana yang masalah pusat Anda selesaikan, masalah provinsi kami selesaikan, masalah di bawah kami yang memanage. Apakah itu di kabupaten kota ataukah itu di desa. Ini government super apps sebagai bentuk digitalisasi bisa jalan. Dan inklusif untuk semua kalangan. Afirmasinya adalah kelompok perempuan, anak-anak, lansia, dan disabilitas. Ini yang harus mendapatkan perhatian. Sehingga ketika kita menyusun sebuah keputusan, menyusun sebuah kebijakan untuk mengambil keputusan, maka sebenarnya mereka inilah yang harus didengar pertama. Ini yang harus didengar pertama. Maka Mas Mukti tolong nanti pertanyaan pertamanya sudah dari perempuan dulu. Ya. Dan ini contohnya dari Aisyah, kegiatan yang disusun dan seterusnya. Lanjut, Bapak Ibu, yang sangat saya hormati, ini beberapa yang bisa kami sampaikan, maka kehadiran negara di setiap kehidupan, mulai anak-anak ya, pendidikan yang penting untuk membentuk karakter, lalu pendidikan karakter sejak dini, berikutnya lagi kita melihat bagaimana kita mengangkat derajat orang miskin melalui pendidikan, satu keluarga miskin, satu sarjana. Insya Allah ini yang akan mendorong mereka lepas dari itu. Berikutnya lagi, maka kemudian kita perlu kurikulum yang siap kerja. Ini sebenarnya kita mau pakai ekonomi hijau, itu butuh lapangan kerja. Digitalisasi 1.300 triliun investasi yang kita butuhkan, itu menciptakan lapangan kerja. Ya enggak? Butuh ekonomi kreatif, termasuk anak-anak muda. Semuanya didesain dalam kerangka bagaimana mengunggulkan ekonomi kita agar mereka terlibat setiap tahap ke tahap. Terakhir, ini angka harapan hidup. Insya Allah kalau jaminan itu ada, angka harapan hidup akan tinggi. Terakhir, lanjut. Maka Bapak Ibu, tugas kita adalah fastabiqul khairat. Untuk kita bisa berlomba-lomba, maka istilah kami gaspol. Gaspol itu kita dorong, kita punya anggaran yang berlipat ganda, maka tidak boleh ada korupsi, pajaknya dipermudah. Kita mesti S-nya sikat KKN, karena ini yang menjadi penyakit di Republik ini. Ya. Dan polnya kita memoles birokrasi yang melayani, yang analitis bukan sekedar administratif. Dan itu butuh regulasi. Kalau regulasinya sudah baik, sistem kelembagaan. Kalau sistem kelembagaannya sudah baik, maka kita butuh aktor baik. Mudah-mudahan aktor-aktor baik itu ada di sini. Biarlah nanti bisa bergabung dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebagai insan yang bertakwa dan sebagai bangsa pejuang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, bisa bertatap muka di kampus yang mulia ini untuk acara yang penting ini dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban.
saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, Ketua Umum yang tadi hadir melalui Vikon, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai tuan rumah, Dr. Sukadiono beserta seluruh jajaran pimpinan, wakil rektor dan sivitas akademika yang hadir, para wakil ketua PP Muhammadiyah yang saya hormati dan saya banggakan, Profesor Dr. Haji Irwan Akib, Dr. Haji Agung Danarto, Dr. M. Saad Ibrahim, Muhammad Sayuti PhD, Muhammad Izul Muslimin SIP, pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Salmah Orbayinah yang saya hormati, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Dr. Rukmini dan seluruh jajaran yang hadir, saudara-saudara sekalian, jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, keluarga besar Muhammadiyah yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Hadir juga rektor-rektor dari perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah Sejatim. Hadir juga Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Fauzian yang juga alhamdulillah ikut dalam tim saya. Hari ini saya minta maaf Saudara Gibran Rakabuming Raka tidak bisa hadir karena justru ada acara lain yang bersamaan waktunya di Jawa Timur juga, tapi yang menyelenggarakan adalah Nahdlatul Ulama. Jadi negara ini kalau Nahdlatul Ulama Muhammadiyah sudah mantap, negara mantap, kira-kira begitu. Jadi saya minta maaf Mas Gibran, tapi setiap saat saudara-saudara ingin dialog, saya kira Mas Gibran pasti mau jumpa dengan saudara-saudara sekalian. Hari ini saya merasa sangat nyaman di kalangan keluarga besar Muhammadiyah. Mungkin karena lingkungan saya sehari-hari pun juga banyak orang-orang Muhammadiyah. Saya punya juru bicara sudah lama, adalah mantan ketua pemuda Muhammadiyah kalau tidak salah, ya. Saudara Daniel, ya, Anzar Simanjuntak. Kemudian juga ikut tim saya Saudara Saleh Daule, ketua juga pemuda Muhammadiyah. Hadir juga Pak Raja Juli Antoni, mantan ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sekarang Sekjen PSI koalisi saya. Alhamdulillah. Juga Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yang terkenal dengan logonya Partai Matahari. Jadi kira-kira mungkin ada hubungan darah dengan Muhammadiyah. Mungkin bisa dikatakan
anak kandung dari Muhammadiyah. Jadi, dan PAN ini bersama saya sudah 10 tahun. Insya Allah akan terus. Saya juga sangat akrab dengan banyak ketua-ketua umum Muhammadiyah. Saya yakin saudara-saudara kenal bagaimana dekatnya saya dengan Pak Amin Rais, Buya Syafi'i Ma'arif, Pak Din Samsudin, dan sekarang tentunya Pak Haidar Nasir. Kita bersahabat dan kadang-kadang kita berbeda pandangan, tapi tetap bersahabat. Jadi dalam alam negara yang modern, dalam alam negara demokrasi, dalam alam negara berkemajuan, perbedaan pendapat itu kita hormati, kita hargai, kita anggap biasa. Tapi persahabatan, rasa kekeluargaan, rasa senasib sepenanggungan itu tidak boleh terpengaruh. Sehingga kita berbeda-beda, tapi kita bisa menyelesaikan masalah karena tanggung jawab kita kepada negara, bangsa, dan rakyat dan umat lebih penting daripada kepentingan pribadi, golongan, atau perorangan. Kita faham, kita mengerti peran besar Muhammadiyah dalam sejarah bangsa kita. Kita mengerti sumbangan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Sebagai contoh yang sangat sederhana, saya dari keluarga besar TNI dan Panglima Besar TNI yang pertama adalah seorang mantan kepala sekolah SMA Muhammadiyah di Purwokerto, yaitu Panglima Besar Jenderal Besar TNI Sudirman. Ini membuktikan ya, peran tokoh-tokoh Muhammadiyah sebagai patriot-patriot bangsa yang tampil selalu di saat kritis, di saat nasib bangsa ini dipertaruhkan. Saudara-saudara sekalian, kita lihat dalam sejarah, saya selalu mengatakan, ya, proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jakarta 17 Agustus 45. Tapi ujian proklamasi itu dilakukan di daerah-daerah, terutama di antaranya ujian terberat terjadi di Jawa Timur yang kita kenal sebagai pertempuran Surabaya, berjalan dari Oktober-November tahun 1945. Karena itu saya kira tepat banyak acara kebangsaan dilakukan di daerah Surabaya. Karena bangsa yang lupa sejarahnya adalah bangsa yang tidak kuat. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang selalu ingat pahlawan-pahlawannya dan sejarahnya sendiri, saudara-saudara sekalian. Karena itu saya merasa besar hati hari ini diundang untuk suatu dialog tentang bagaimana masa depan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, saya ditetapkan sebagai calon presiden bersama saudara Gibran Rakabuming Raka, didukung oleh partai-partai bersejarah di Indonesia. Dan untuk itu saya merasa terima kasih, kehormatan banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah juga yang mendukung saya. Saya merasa besar hati dan saya merasa bahwa tugas mulia yang diberikan kepada kami, insya Allah akan kami laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan seluruh kekuatan yang ada pada diri kita. Dan bahwa saya sangat optimis menghadap ke masa depan, dan untuk itu saya akan berusaha dalam waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang saya anggap penting
khususnya dari dunia kampus. Dunia kampus adalah dunia cendekiawan. Cendekiawan adalah pemimpin pemikir, tapi tidak hanya pemimpin pemikir. Selain pemimpin pemikir, Civitas Akademika, kaum cendekiawan juga adalah penjaga hati nurani suatu bangsa. Kalau para cendekiawannya tidak merasakan tanggung jawabnya sebagai pemikir dan sebagai penjaga hati nurani, nasib bangsa itu. Sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita, biasanya negara itu gagal. Setiap perubahan besar, setiap gagasan besar, setiap transformasi besar munculnya dari para cendekiawan. Karena para cendekiawan, golongan pemikir, they are the brains of the country. Mereka adalah otak-otak suatu bangsa. Mereka punya IQ yang terbaik. Tapi tentunya mereka juga tadi saya sebut harus punya hati nurani yang terbaik. Kalau orang punya IQ terbaik, tapi dia berhikmat, dia berjasa untuk bangsa lain, ini nasib bangsa itu akan tidak baik. Kepintaran seorang intelektual dia persembahkan kepada bangsa asing. Saudara-saudara sekalian, saya mulai dengan paparan saya dengan mengajak kita semua, marilah kita ingat sejarah. Khusus anak-anak muda, jangan sekali-sekali saudara tidak mau belajar sejarahmu sendiri. Keluarga besar Muhammadiyah harus faham sejarah bangsa kita. Saudara-saudara, selalu saya katakan di mana-mana, kita harus faham bahwa Nusantara kita yang kita warisi, yang kita terima dari pendahulu-pendahulu kita, yang kita terima dari nenek moyang kita, yang kita terima dari Yang Maha Kuasa. Nusantara kita ini suatu kawasan, suatu gugusan, kepulauan yang sangat kaya. Ini harus kita mengerti. Ini jangan kita anggap biasa. Ini karunia. Kita harus koreksi diri kita. Kadang-kadang kita ini menganggap biasa. Bangsa lain, kita lihat saja di televisi, bangsa lain cari air saja susah. Ya. Apalagi kita diberi sumber alam yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Tapi ini kekayaan yang diberikan ke suatu bangsa, suatu kaum, manakala kaum itu tidak pandai menjaga kekayaan itu, biasanya sejarah mengajarkan kepada kita, kaum itu, bangsa itu punah. Mari kita buka sejarah. Ya. Kalau saya ingatkan, saya sering dicemohkan. Saudara-saudara sekalian, kita mengalami ratusan tahun kita dijajah. Saudara-saudara sekalian, sampai kita dianggap lebih rendah dari anjing. Ini saya cerita kepada anak-anak muda. Saya Letnan 1 Prabowo Subianto tahun 78, 23 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia sudah merdeka. Saya Letnan 1, saya datang ke kolam renang di Manggarai. Sudah merdeka kita. Saya lihat di dinding ada prasasti, memang tertutup lumut. Saya buka lumutnya, saya bersihkan, saya lihat ada kata-kata dari zaman Belanda belum dibongkar. Honden and Inlander verboden. Verboden for Honden and Inlander. Luar biasa. Luar biasa. Dulu kita dianggap lebih rendah dari anjing.
Verboden, voorhonden, en inlader. Ini terjemahnya dia kurang berani. Honden itu anjing. Jadi harusnya dilarang masuk anjing dan pribumi. Ini perlu adik-adik kita, ya, para mahasiswa ini sebetulnya lebih pantas jadi anak. Lebih pantas jadi anak saya. Tapi saya panggil adik-adik saja. Biar aku tambah muda juga, kan begitu. Nanti ada yang panggil saya Eyang lagi, ya kan? Wah, itu dilarang keras itu. Nggak dapat hadiah dari saya. Saudara-saudara, saya sudah bawa buku untuk kalian. Ya, jadi nanti habis ini sebetulnya ceramah saya lebih lengkap dibaca di buku karena waktu terbatas, ya kan? Dan buku itu saya kira cukup. Tapi ada satu buku yang kurang masih disusul, jadi nanti didaftar Pak Rektor yang mau buku itu silakan kita akan bagikan. Ini penting saya ingatkan sejarah kita. Bukan kita yang ke Eropa, mereka yang ke kita. Mereka ke kita, mereka dengan kelihayan mereka datang katanya untuk dagang. Habis dagang, dia minta izin buka pos, dikasih izin karena bangsa kita ramah. Iya kan? Bangsa kita senang kedatangan tamu. Benar nggak ibu-ibu? Iya kan? Ibu-ibu suka menerima tamu kan? Menghormati tamu datang, buru-buru ke tetangga, pinjam gula. Kan begitu kan? Kita hormati. Repotnya tamu ini banyak yang nggak tahu diri. Datang diterima dengan baik, nggak mau pulang-pulang. Lama-lama dia bilang, ini dia punya. Tanah ini dia punya. Saudara-saudara sekalian. Dan kita dibilang lebih rendah dari anjing. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak dan mengajarkan kita untuk benci. Tidak. Jangan kita benci siapapun. Saya kira agama kita tidak mengajarkan kebencian. Jangan benci, jangan dendam. Tidak. Tapi jangan lupa. Jangan terlalu lugu. Udah ratusan tahun dibohongi, kita merdeka masih mau dibohongi lagi sampai sekarang. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian. Mungkin beberapa hari yang lalu, saudara dengar saya bicara dengan duta besar Jepang. Dia tanya kepada saya dalam satu forum, dia tanya, Bapak bicara bahwa Indonesia negara yang menghormati perdagangan bebas, tapi ternyata Indonesia menghalangi ekspor bahan-bahan tertentu. Saya mengerti maksud dia. Kita sekarang tidak mau mengizinkan sumber-sumber alam kita, kekayaan kita dijual murah kepada bangsa lain. Kita tidak mau. Kita mau pabrik-pabrik itu dibuat di Indonesia. Karena rakyat kita butuh pekerjaan. Karena anak-anak muda kita ingin masa depan yang baik. Saya jelaskan ke beliau. Yang mulia, kita setuju perdagangan bebas. We support free trade, but we want fair trade. Ini ada Menteri Perdagangan. Kita mau perdagangan bebas, tapi kita mau perdagangan adil. And saya bilang kita mau level playing field. Kita mau kalau main sepak bola, lapangannya datar dong. Jangan main sepak bola, ya kan? Datar pihak sono lebih tinggi dari gol kita. Ya lebih gampang bola ke sini, ya kan? Saya katakan ada di YouTube. Your Excellency, saya bilang, we want to be like you. Saya bilang, kita mau ikut kamu, kita mau seperti kamu, kita mau rakyat kita sejahtera. Kita mau rakyat kita tidak nerima UMR. Kita mau rakyat kita terima penghasilan yang cukup.
Dan saya cerita, saya lihat dengan mata saya sendiri, seorang bapak-bapak umurnya 70 tahun, masih narik becak. Saya bilang, do you know what the becak is? It is a, saya salah ngomong, rickshaw, sebetulnya trishaw, pokoknya ya gitu-gitulah. 70 tahun narik becak. Luar biasa, saya mau nangis. Tidak boleh di negara merdeka sekian puluh tahun rakyat kita harus narik becak umur 70 tahun. Tidak boleh. Tidak boleh. Malu, malu. Saya sebagai mantan jenderal malu. Saya sampaikan ke duta besar Jepang, saya hormat sama Jepang. Saya kagum sama Jepang. Saya mau seperti Jepang. Tapi kita, maaf, tidak bisa kita jual lagi kekayaan kita murah, gelondongan. Kita mau olah semua kekayaan kita di Indonesia. Dan saya katakan kepada beliau, tapi saya juga masih sopan. Ya, saya walaupun mantan prajurit, tapi masih ada agak sopan lah saya kira-kira. Benar ya Pak Sekum? Saya udah agak berubah gitu sekarang ini. Saudara-saudara, benar. Saya diberitahu oleh Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Beliau ke Tokyo. Beliau negosiasi perdagangan antara dua negara. Masa selama berapa puluh tahun kita izinkan bangsa Jepang jual mobil, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, motor, kita izinkan. Berapa juta motor tiap tahun kita izinkan. Televisi, Hitachi. Tapi kita mau jual pisang saja, mereka tidak izinkan. Jual pisang. 5 menit. Udah setengah jam. Ini baru pembukaan. Baik, saya langsung ya. Saudara-saudara, yang ingin saya lakukan dengan tim saya, Prabowo Gibran dan seluruh tim kita, esensinya adalah, saya coba 5 menit ya, melanjutkan fondasi yang sudah kuat, yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Ya, itu. Tapi dengan fondasi itu kita ingin transformasi bangsa. Maka saya menyebut strategi kita adalah strategi transformasi bangsa. Kita tidak bicara lagi reformasi. Kita mau transformasi. Kita mau jadi negara maju. Kita mau jadi negara makmur. Kita mau jadi negara yang diramalkan oleh begitu banyak pakar, negara kelima atau keempat terkaya di dunia. Dan pertanyaan apa bisa? Saya katakan, saya sudah kumpul dengan cendekiawan. Saya punya kurang lebih 60 pakar, profesor-profesor dari semua partai koalisi dan non partai. Kerja keras kita hasilkan strategi transformasi bangsa Indonesia Emas. Intinya adalah beberapa program, kita punya 8 asta cita, kita punya 17 program prioritas, dan kita punya 8 program hasil terbaik cepat. Kita tidak mau, insya Allah kita tidak mau, mudah-mudahan kita ingin bawa kebaikan segera kepada bangsa Indonesia. Antaranya adalah kita akan mengatur pengelolaan kekayaan kita. Kita akan teruskan hilirisasi, saudara-saudara sekalian. Hilirisasi kita punya 21 komoditas. 21 komoditas dan kita sudah punya petanya, kita sudah punya strateginya, kita sudah punya rencananya. 21 komoditas yang nilainya akan tambah berpuluh kali ya. Contoh
pohon-pohon sudah kita siapkan. Ini adalah tambak nikel. Tahun 2017 penghasilan kita hanya 3 miliar dari nikel. Kita larang ekspor, Pak Jokowi larang ekspor tahun 2020, 2022 hasil kita 33 miliar, naik 1000%, naik 1000% dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, terjadi perang Ukraina, terjadi COVID, terjadi langka pangan, terjadi langka pupuk, Indonesia masih lumayan stabil. Kenapa? Karena kita punya satu kebijakan merubah nasib suatu bangsa. Kita sekarang, ya coba nikel akan kita naikin jadi 67 kali. 67 kali. Nanti kita akan bikin mobil-mobil buatan Indonesia dari listrik, saudara-saudara. Kita tidak mau hanya jadi pasarnya orang lain. Maaf, yang mulia Duta Besar Jepang, maaf, saya hormat sama Jepang. Tapi kita tidak mau jadi pasar Anda. Kita mau jadi mitra Anda. Kita mau jadi sahabat Anda. Ini nikel, lanjut. Pohon-pohon, kasih lihat aja. Ini tembaga, naik puluhan kali. Lanjut, boksit. Boksit bahan untuk aluminium bahan untuk pesawat terbang. Mobil, motor, naik puluhan kali. Lanjut, timah. Lanjut. Baik, itu hanya sekedar karena dibatasi, saya dilirik-lirik terus. Tapi buku sudah saya siapkan, saudara-saudara. Hasil cepat diantaranya, kita harus swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi. Kita satu-satunya negara di dunia, ini para pakar datang ke sini. Kita satu-satunya negara yang nanti 100% BBM kita dari hijau, dari biofuel, dari kelapa sawit, dan dari jagung, dan dari tebu. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia, termasuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Penting ini. Saya nggak korupsi uang kok, saya korupsi waktu sedikit. Ini semua kita tidak ngomong, kita tidak bilang akan menghilangkan stunting, kita akan menghilangkan stunting. Dan kita akan bantu orang miskin. Indonesia anak-anaknya akan kuat, kuat otak, kuat fisik, tulang, ya, otak, otot dan tulang akan kuat. Anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi. Kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.